Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 101-102. Beberapa jam telah berlalu. Mila dan Mahesa akhirnya sampai di Indonesia. Kedatangan mereka sudah disambut oleh banyak wartawan dan para penggemarnya. Mila, kita akan berpisah di sini. Kamu harus berjalan melewati wartawan. Tapi jangan khawatir karena nanti akan ada beberapa pengawal yang akan mengamankanmu, kata Eza. Kamu sudah merencanakannya? Tanya Mila. Aku juga baru tahu. Katanya Alvin sudah menyiapkan beberapa pengawal untuk mengawalmu. Asisten dan manajermu akan ikut menyambutmu juga, jelas Eza. Mila mulai merasa aneh. Sesaat kemudian Eza dan Mila berpisah. Mila keluar dari pintu masuk dan langsung disambut oleh para wartawan. Nona Sharmila, benarkah Anda liburan di London dengan pacar baru Anda? Nona Mila, bisakah Anda memberitahu kami siapa pacar Anda itu? Mila berhenti dan menatap semua wartawan. Saya memang liburan tapi sekalian bekerja. Soal pacar itu tidak benar karena saya hanya bersama teman-teman saya. Di foto itu pun teman saya. Setelah menjelaskan, Mila langsung menuju mobil dikawal oleh pengawal yang dikirim Alvin. Kak Mila, mobil ini keren ya, kata asistennya. Mila juga heran kenapa Alvin memperlakukannya dengan sangat mewah. Sudah disiapkan pengawal dan mobil mewah edisi terbatas lagi. Tapi pikirannya itu atas perintah Ana. Ana memang sangat menyayangiku. Sampai dia melakukan ini segala. Yang benar adalah Alvin menyiapkan pengawal dan mobil mewah itu atas perintah David. Keesokan paginya Ana tampak sibuk memasak di dapur. Tiba-tiba Alvin memeluknya dari belakang. Sayang, apa kamu butuh bantuan? Tidak perlu. Justru kamu menggangguku. Ayolah duduk di meja makan. Sebentar lagi aku selesai, balas Ana seraya melirik Alvin. Ana benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana dia bisa memasak kalau Alvin memeluknya? Alvin mencium bibir Ana, setelah itu dia melepaskan Ana. Dia duduk dengan patuh di meja makan sambil mengecek pekerjaannya. Ubi, sarapan dulu ya. Ana mengambil iPad dari tangan Alvin. Setelah itu dia menyiapkan makanan di piringnya. Alvin mengangguk patuh. Namun sebelum itu dia melirik Ana dengan ekspresi penuh arti. Sayang, ada sesuatu yang harus aku katakan. Ana mulai deg-degan. Apa? Alvin menarik nafas. Sayang, sudah saatnya kita umumkan hubungan kita. Ana kaget dan mulai terlihat cemas. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku sudah punya ide. Namun kita harus ke King House dulu. Karena ibu ingin bertemu kita, ucap Alvin. Ana percaya sama Alvin jadi dia mengangguk patuh. Setelah menyelesaikan makannya, tiba-tiba Alvin menerima telepon. Sayang, aku angkat telepon dulu, kata Alvin sambil pergi menuju ruang kerjanya. Sementara itu Ana membersihkan meja makan dan mencuci piring. Di dalam ruang kerja Alvin mengangkat teleponnya. Dia melihat itu dari Black Cadar. Kenapa? Aku sudah mengirim file ke emailmu. Aku akan periksa. Tapi maaf, karena hanya ini yang bisa aku bantu buatmu dan Ana. Selebihnya aku tidak bisa karena langkahku bisa tercium oleh Master. Jika aku ketahuan membantumu maka ibuku akan jadi korban untuk menekanku. Aku tahu. Aku juga sedang berusaha mencari cara untuk membebaskan ibumu. Terima kasih. Tapi aku tidak mau membahayakanmu dan Ana. Bagaimana dengan Mahesa? Dia punya Bloods di belakangnya, pasti dia bisa membantumu. Aku adalah musuhnya jadi aku tidak butuh bantuannya. Tapi kamu tenang saja, aku tidak akan membunuhnya semua demi kamu. Baiklah, aku akan tutup. Setelah ngobrol dengan Black Cadar, Alvin langsung mengirim email yang diterimanya ke email David. Setelah itu dia membuat panggilan ke David. Halo David, sekarang lihat emailmu. Oke, kapan kamu datang? Dalam 5 hari. Baiklah, aku akan siapkan semuanya. Setelah ngobrol dengan David, Alvin mendengar suara Eza berkicau di ruang makan. Alvin langsung keluar dan menyapa Eza. Bagaimana perjalananmu dan Mila? Tanya Alvin. Lumayan, jawab Eza sambil menyantap sarapan yang dibuat Ana untuknya. Ana tampak bersemangat ketika mendengar tentang Mila. Oh ya, bagaimana kabar Mila? Kenapa kamu tidak mengajaknya ke sini? Sudah larut malam kakak ipar. Jadi dia langsung kembali ke apartemennya, kata Mahesa sambil mengunyah sarapannya. Tiba-tiba Alvin menyela pembicaraan Mahesa dan Ana.
Sayang, aku akan berangkat ke kantor sekarang, kata Alvin sambil mencium kening Anna. Anna tersenyum dan mencium punggung tangan Alvin. Iya, hati-hati. Oh iya, jangan lupa bismillah hehe. Alvin mengangguk dan melirik Eza yang masih sarapan. Menyadari tatapan Alvin, Eza langsung melepaskan makanannya. Kakak ipar aku juga akan berangkat. Eza menggoda Anna dengan pura-pura ingin mencium keningnya seperti Alvin. Namun belum saja dia sampai di depan Anna, tangan besar Alvin menarik kerah bajunya dan segera membawanya keluar. Eza hampir jatuh ketika ditarik oleh Alvin. Kakak, tolong maafkan aku. Alvin tidak mengindahkan permohonan Eza. Dia malah terus menarik Eza hingga keluar. Setelah sampai ke mobilnya, Alvin melepaskan Eza, dan Eza buru-buru kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, Eza bersiap-siap, namun sebelum pergi dia tidak lupa untuk mampir ke ruang akuariumnya. Hai anak-anak dan, apa kalian sehat? Eza begitu perhatian dengan ikan-ikan peliharaannya. Sampai dia memanggil mereka anaknya. Benar kata Alvin, saking sayangnya sama ikan dia tidak mau makan ikan. Kalau ada yang mati dia lebih memilih menguburnya daripada memakannya. Itu sebabnya momnya tidak pernah masak ikan kalau dia lagi di rumah. Setelah pekerjaan rumah selesai, Anna masuk ke kamarnya dan menemukan sekotak kado cantik dan sebuah surat di atasnya. Sayang, aku akan menjemputmu sore nanti. Jadi dandanlah yang cantik karena kita akan ke King House. Dan pakailah gaun ini. Anna tersenyum dan membuka kado itu. Di dalamnya dia menemukan gaun yang cantik dan indah lengkap bersama jilbabnya. Gaun itu terlihat sangat mewah. Anna tersenyum dan berpikir kalau suaminya mulai berlebihan terhadapnya. Padahal dia sudah punya banyak baju di lemari, tapi tetap saja Alvin menyiapkan yang baru untuknya. Sesaat kemudian Anna sampai di kampus. Dia langsung masuk ke kantornya. Miss Anna, ini ada surat pengajuan cuti dari salah satu mahasiswimu, kata Naya sambil memberikan sepucuk surat kepada Anna. Anna tersenyum. Oh iya. Anna duduk di mejanya dan dengan pelan dia membuka surat itu. Dan ternyata itu dari Cantika. Miss Anna yang terhormat, mohon jangan merasa menang dulu. Aku cuti hanya sebentar, karena aku akan segera kembali untuk balas dendam atas hancurnya perusahaan dan pertunangan kakakku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah dan sadarkanlah mahasiswi saya ini. Amin, ucap Anna sambil meremas kertas surat itu. Tiba-tiba semua mata tertuju pada Anna. Ada apa? Tanya Anna heran. Miss Anna, saya sangat kecewa padamu, kata Yola, salah satu rekan dosennya. Anna menjepit alisnya, dia benar-benar bingung. Ada apa? Naya memperlihatkan sebuah foto mesra di mana Alvin sedang menggandeng tangan Anna di sebuah restoran. Foto itu beredar di internet dengan judul, "Gadis Perebut Tunangan Orang". Semua orang menatap jijik ke arah Anna. Namun Anna tidak mau ambil pusing. Lagi pula dia istri Alvin, bukan wanita penggoda. Saya ke kelas dulu, ucap Anna sambil mengembalikan handphone Naya. Gak nyangka ternyata kamu memang penyebab gagalnya pertunangan putri. Sepertinya aku harus hati-hati mulai sekarang menjaga suamiku agar tidak tergoda olehmu, kata Violin dengan sinis. Anna benar-benar muak dengan Violin. Di depan orang banyak dia mendekati Violin sambil menatapnya tajam dan berkata, bukankah julukan itu lebih cocok untukmu? Mendengar perkataan Anna, semua orang di ruangan itu menatap Violin dengan ekspresi penuh arti. Terang saja Violin mulai hilang ketenangan. Apa maksudmu? Kamu kira aku sepertimu? Sayangnya kamu tidak akan pernah bisa sepertiku karena aku tidak pernah merebut tunangan orang dengan memberikan tubuhku. Lanjut Anna seraya tersenyum licik. Violin mulai geram karena dia mulai merasa tersindir. Sedang Anna menyeringai ke arah Violin dan pergi meninggalkannya. Di kantor pusat MH Group, setelah melaporkan tentang beredarnya foto mesra bosnya, Dimas gemetaran melihat ekspresi gelap Alvin. Alvin berbalik menatap Dimas. Besok adakan konferensi pers untukku. Apakah bos akan mengumumkan hubungan bos dengan Nyonya Bos? Tanya Dimas ingin tahu. Lihat saja nanti, lanjut Alvin. Dimas hanya mengangguk dan meninggalkan ruangan Alvin. Itu sudah sore. Alvin keluar dari kantor dan mengendarai mobilnya. Dia sampai di rumah dan melihat Anna sudah menunggunya di depan pintu. Alvin turun dari mobil. Matanya tak berkedip sedikit pun melihat Anna.
Dia mendekati Ana dan dengan cepat dia menarik pinggang Ana lalu mencium bibirnya. Ana melepaskan ciuman Alvin seraya berkata, "Rudy, apa yang kamu lakukan? Lipstikku jadi rusak begini kan?" Alvin tersenyum dan merapikan lipstik Ana dengan jari tangannya. "Sayang, kamu selalu menggodaku." "Siapa yang menggodamu, Tuan Alvin?" Ana menyeringai ke arah Alvin dengan kesal. "Ayo kita berangkat. Jangan biarkan ibumu menunggu lama." Lanjut Ana sambil berjalan menuju mobil. "Tunggu," seru Alvin sambil mengejar Ana. Ana pun berbalik. "Apalagi?" Alvin membuka pintu mobil dan mempersilahkan Ana masuk bak seorang pelayan yang melayani ratunya. Ana tidak bisa berkata-kata selain tersenyum manis dan masuk ke dalam mobil dengan patuh. Tidak lama setelah itu mobil Alvin terparkir di tempat parkir di King House. Dia membuka pintu mobil dan mengulurkan tangannya kepada Ana. Melihat Alvin memperlakukannya bak ratu, Ana tidak bisa berkata-kata selain tersenyum. Ana berdoa dalam hatinya, "Ya Allah yang maha memiliki hati, Engkau yang memegang hati mertuaku, maka kumohon lunakkanlah hati itu untukku, amin." Alvin melirik ke arah Ana dengan tatapan yang super lembut. Dengan senyum yang merekah dia bertanya, "Sayang, apakah kamu siap?" Ana menengok ke arah Alvin dengan tersenyum. Dia berkata, "Insya Allah, bismillah." Lanjut Ana sambil melangkah mengikuti irama langkah Alvin. Pintu gerbang yang megah dibuka oleh para pelayan. Di dalam ruang tamu sudah ada mertuanya, Alicia dan Zian yang duduk manis menunggunya. Ana pun mulai deg-degan. "Assalamualaikum." Alvin dan Ana mengucap salam secara bersamaan. Mendengar salam itu, mereka semua langsung menoleh ke arah sumber suara. Dengan senyum cerah Ibu Aira bangun dari duduknya dan menjawab salam Ana dan Alvin. "Waalaikumsalam." Melihat Alvin, Zian langsung berlari ke arah Alvin. Dan Alvin langsung menangkap Zian dan membawanya ke gendongannya. "Ana, ayo duduk sayang," seru Ibu Aira sambil menarik tangan Ana untuk duduk di sampingnya. Ana tersenyum dan duduk dengan patuh di dekat mertua perempuannya. Sedang Alvin dan Zian duduk di dekat Alicia dan Tuan Zapran. "Ana, maafkan ibu yang sudah menzolimimu," ucap Ibu Aira sambil meremas tangan Ana. Dia tulus ketika mengatakannya. Ana tersenyum. "Ibu tidak perlu minta maaf. Ana mengerti kalau ibu hanya ingin yang terbaik buat anak lelaki ibu satu-satunya." Hati Ibu Aira merasa tersentuh dengan kelembutan Ana. "Kamulah yang terbaik buat anak ibu." Karena semenjak dia kembali ke negara ini, dia berubah 100%. Yang mulanya suka uring-uringan, tidak pernah tersenyum, jarang makan, dan yang paling menyakitkan buat ibu adalah ketika dia tidak mau bicara sama kami. Saya merasa putus asa melihat Alvin yang terlihat hidup segan mati pun tak mau. Ibu Aira mulai menangis ketika membayangkan bagaimana Alvin waktu di London selama waktu 8 tahun. Mendengar cerita mertuanya, hati Ana pilu membayangkan bagaimana Alvin yang dipaksa jauh darinya. "Bu, maafkan Alvin pada waktu itu. Jangan diingat lagi karena itu hanya akan melukaimu. Yang penting Alvin sudah berubah dan itu karena Ana." Jelas Alvin mencoba memuji istrinya di depan kedua orang tuanya. Seseorang tertentu hanya diam dan duduk dengan tenang. Ibu Aira menyadari suaminya yang tampak masih tidak menyukai Ana. Dia melirik suaminya dengan sinis. "Ayah, kenapa kamu diam saja? Ayo dong katakan sesuatu pada anak dan menantumu." Tuan Zapran menyadari tatapan sinis istrinya. Dia kemudian memperbaiki duduknya dan berkata, "Kapan kalian akan mengumumkan pernikahan kalian? Jangan ditunda, nanti akan jadi gosip dan itu akan mempengaruhi MH Group." Yang benar adalah Tuan Zapran sudah diancam oleh Ibu Aira. Jika dia masih tidak memberikan restu pada Ana dan Alvin, maka Ibu Aira akan meninggalkannya. Tentu saja Tuan Zapran takut secara dia sangat mencintai istrinya. "Secepatnya ayah. Tapi kita ada satu masalah," lanjut Alvin. "Apa itu sayang?" tanya Ibu Aira heran. "Ibu mertuaku masih belum menerimaku dan dia memiliki darah tinggi, jadi kami sedikit kesulitan untuk memberitahunya. Secara dia sangat membenci keluarga kita," jelas Alvin. Tanpa ragu Ibu Aira berkata, "Kami akan menemuinya." "Iya kan ayah?" Tuan Zapran mengangguk. "Iya. Begini saja. Saya akan duluan ke rumah ibu. Setelah itu ibu
Ayah dan Alvin datang belakangan di waktu yang akan kita sepakati bagaimana. Kata Anna memberikan usulnya. Mendengar solusi Anna, semua mengangguk setuju. Setelah obrolan itu Anna menarik nafas lega. Ya Allah, aku tahu hanya dengan mengandalkanmu aku tidak akan kecewa. Meskipun ayah mertuaku masih terlihat setengah-tengah menerimaku, tapi itu sudah cukup bagiku. Kini aku memohon padamu untuk melunakkan hati ibuku. Setelah selesai mengobrol, Ibu Aira meminta Anna dan Alvin menginap di King House. Karena tidak mau mengecewakan ibunya, Alvin dan Anna langsung setuju. Itu sudah jam 10 malam. Anna dan Alvin masuk ke dalam kamar. Anna merasa takjub melihat kamar Alvin untuk pertama kalinya. Kamar itu tampak luas dengan interior bergaya barat. Ketika Anna sibuk melihat kamar Alvin, tiba-tiba tangan besar melingkar di pinggangnya. Anna memegang tangan Alvin dan menengok ke belakang. Kamarmu bagus. Alvin tersenyum sambil berkata, ini kamar kita. Apa kamu bahagia karena sudah mendapat restu orang tuaku? Lanjut Alvin bersambung.